Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pemanggilan Bahar bin Smith di Polres Metro Tangerang Kota Banten, kami sudah terhubung dengan rekan Ismalia Meidasari dengan juru kamera Irian Syah Wahyudi. Ya Ismalia, apakah Bahar bin Smith sudah datang memenuhi panggilan pemeriksaan di Polres Metro Tangerang Kota dan apa agenda pemeriksaan hari ini? Ya, selamat siang Fajar dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini Bahar bin Smith akan dilakukan pemeriksaan pertama kali dengan kapasitasnya sebagai tersangka di Polres Metro Tangerang Kota, yang dimana pemanggilan ini dilayangkan dan akan dijadwalkan pada pukul 10 pagi. Namun hingga saat ini sudah pukul 11 kurang ini Bahar bin Smith belum terlihat mendatangi Polresta Metro Jakarta, maksud kami Tangerang Kota, yang dimana memang saat ini kami melihat di sini masih belum ada tanda-tanda kedatangan dari Bahar bin Smith maupun juga tersangka lainnya ataupun juga kuasa hukumnya. Namun kemarin kuasa hukum dari Bahar bin Smith ini memastikan bahwa kliennya akan dengan kooperatif memenuhi panggilan polisi. Fajar dan juga pemirsa, seperti kita ketahui bahwa Bahar bin Smith ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 30 Januari 2026 lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi dan gelar perkara, ini ditetapkan sebagai tersangka dengan 3 orang tersangka lainnya. Jadi pada kasus ini terdapat 4 orang tersangka dan salah satunya merupakan Bahar bin Smith. Dan Bahar bin Smith ini dijerat pasal 365 KUHP mengenai pencurian dan kekerasan dan atau pasal 170 KUHP mengenai pengeroyokan. Sampai saat ini kami masih menunggu kedatangan Bahar bin Smith apakah akan memenuhi panggilan polisi kali ini atau tidak, dan nanti akan kami update kembali kepada Fajar dan juga pemirsa. Kembali ke Anda Fajar. Ya baik, terima kasih Ismalia Meidasari melaporkan langsung dari Polres Metro Tangerang Kota Banten. Kami tunggu update informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pendakwa Bahar bin Smith ditetapkan tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondok, Tangerang, Banten. Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kota Tangerang menuntut Polres Metro Tangerang Kota menindak tegas seluruh pelaku kekerasan terhadap salah satu anggotanya. Setelah 4 bulan penyelidikan, pendakwa Bahar bin Smith akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondok Kota, Tangerang, Banten. Penetapan tersangka oleh Polres Metro Tangerang Kota pada 30 Januari 2026 setelah penyidikan melakukan gelar perkara. Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kota AKBP Awaludin Kanur menyatakan Bahar bin Smith akan diperiksa Rabu 4 Februari. Kasus yang menjerat Bahar bin Smith terjadi pada 22 September 2025. Saat itu Bahar menghadiri sebuah acara di Cipondok, Kota Tangerang. Sementara seorang anggota Banser juga datang ke lokasi untuk mendengarkan ceramah. Namun saat anggota Banser mendekat dan ingin bersalaman dengan Bahar, sekelompok orang menghadangnya. Korban dibawa ke sebuah ruangan dan mengalami penganiayaan hingga luka-luka. Istri korban melaporkan peristiwa itu ke Polresta Tangerang Kota. Ketegangan terjadi saat petugas Satpol PP Kota Padang berupaya menertibkan lapak pedagang kaki lima di sepanjang lorong Pasar Raya Padang, Sumatera Barat. Para pedagang yang tidak terima lapaknya diangkut, melakukan perlawanan sengit dengan mengadang mobil petugas. Bahkan, sejumlah pedagang nekat memanjat mobil untuk merebut kembali barang dagangan mereka. Penertiban ini dilakukan sebagai upaya relokasi pedagang dari selasar pasar ke lokasi baru yang telah disiapkan di dalam pasar. Kericuhan semakin memanas saat petugas terpaksa mengamankan salah seorang pedagang yang diduga melakukan penyerangan terhadap anggota Satpol PP di lapangan. Pedagang yang tak terima terlibat adu mulut dan saling dorong dengan petugas. Melaksanakan kegiatan gabungan bersama dengan TNI dan Polri untuk melakukan pengawasan sekaligus penertiban dan melakukan pengosongan pedagang kaki lima yang berada di selasar untuk direlokasi dan diarahkan ke basement facility. Untuk kegiatan kita ini secara gabungan sudah dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut, dan sebelumnya juga sosialisasi, edukasi dan administrasi juga sudah diluangkan serta dituangkan oleh Dinas Perdagangan dan Satpol PP sendiri. Kalau memang ada pengusaha
Meski situasi sempat memanas, petugas tetap melakukan penjagaan ketat di kawasan Pasaraya guna mencegah pedagang kembali menggelar lapak di badan jalan dan selasar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang ibu tak kuasa melihat warung miliknya terbakar hingga pingsan. Warung tempatnya mencari nafkah di Jalan Taman Cimanggu, Bogor, Jawa Barat, ludes dilalap si jago merah. Kobaran api dengan cepat melahap seluruh bangunan warung bakso miliknya. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga, api berasal dari kebocoran tabung gas 3 kg yang tengah digunakan untuk memasak. Dalam waktu kurang dari 10 menit kita sudah nyampe dan sudah tertangani. Awal api diduga dari kompor gas yang bocor, lagi masak, nyambar jadi kena ke atap. Berapa bangunan yang habis, Pak? Satu bangunan, Soto Ohim. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah paogah kocar-kacir berusaha kabur dari razia yang digelar Satpol PP pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Cengkareng. 19 paogah terjaring razia dan langsung diamankan ke panti sosial. Para paogah dan juru parkir liar yang berkeliaran di sejumlah titik Jalan Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat ini berusaha kabur saat mengetahui kedatangan Satpol PP bersama aparat TNI Polri. Meski sudah diamankan, namun beberapa paogah memberontak hingga membuat petugas harus jatuh bangun menangkap mereka. Razia kemudian dilanjutkan ke kawasan Jalan Raya Duri Kosambi serta Rawa Buaya. Razia dilakukan lantaran banyaknya laporan keresahan warga akan keberadaan para paogah di persimpangan jalan yang kerap menyebabkan kemacetan dan pungutan liar kepada pengendara. Kami berpesan kepada pengguna jalan agar bijak di dalam memberikan sesuatu kepada masyarakat, khususnya paogah, sehingga jangan sampai menimbulkan masalah baru di jalan raya. 19 orang paogah yang terjaring razia kemudian dibawa petugas ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.